请前辈稍等。刚刚转之时，我似乎看见了真正奥幻骷髅战士。寻找击杀怪物。又是升了将近3倍。算了算。Halo semua, selamat datang di review cerita. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah menceritakan salah satu manhwa yang diadaptasi menjadi 2 dimensi. Untuk judul dari cerita ini, yaitu Disastrous Necromancer King of the Scourge, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesianya, ahli sihir Necromancer yang mengerikan dari Raja Wabah. Mungkin sebagian besar dari kalian sudahlah tahu tentang manhwa satu ini ya, yang dimana MC utamanya sangatlah begitu overpower. Bagi yang belum tahu, Mimin kasih sedikit sinopsisnya. Kisah ini berpusat kepada salah satu tokoh utama, yaitu Cha Hin-ha alias Yo Jong-hyuk, seorang veteran game dari VR MMORPG yang begitu sangatlah terkenal. Nama gamenya itu adalah Demon World, yang secara misterius terlempar ke dunia fantasi yang mirip dengan game tersebut setelah kematiannya. Dan dia dibangkitkan kembali sebagai necromancer terkuat dengan kekuatan tak terbatas. Namun juga dikutuk menjadi Raja Wabah yang selalu membawa kehancuran, guys. Sebenarnya untuk cerita ini 11-12 dengan solo leveling. Namun menurut Mimin ya, ini jauh lebih overpower. Penasaran bukan? Langsung saja kita review ceritanya. Pada pagi hari di sekolah, terlihat para murid berkumpul di lapangan dengan 2 orang di hadapannya, yang dimana mereka menyampaikan kepada para siswa bahwa hari ini adalah waktunya mereka untuk berganti pekerjaan setelah 3 tahun belajar, dan berharap mencapai ketinggian seperti Su Qianxing, menjadi seorang pilar untuklah umat manusia. Kita pun diperlihatkan sang MC kita bernama Moyu sedang diajak berbincang oleh seorang bernama Gao Yang. Namun, Moyu tidak mendengarkan dan langsunglah pergi. Lalu, temannya pun berkata untuk tidaklah berbicara dengan Moyu yang begitu sangatlah membosankan. Namun ya, Gao Yang berkata untuk tidak mengatakan hal tersebut. Takutnya ya menyinggung perasaannya. Tidak lama dari itu, sebuah lingkaran perpindahan pekerjaan telah dimulai. Dan kita pun dijelaskan bahwa dunia sekarang ini telah menyatu dengan permainan yang dimana membuat para monster bermunculan di alam liar. Pergantian pekerjaan ini dibagi menjadi 3 profesi, yaitu profesi tempur, profesi tambahan, dan profesi seumur hidup. Selain itu, profesi tempur dan tambahan memiliki tingkatannya masing-masing, dan sang guru mulai memanggil para siswa satu persatu untuklah melihat pekerjaan mereka nantinya. Setelah melihat beberapa pekerjaan, seorang guru yang bernama Zhang terlihat begitu kecewa, karena ya untuk siswa tahun ini sama sekali tidak menghasilkan profesi yang langka. Lalu giliranlah seorang gadis bernama Xia Sui yang merupakan saingan dari Moyu di akademi. Ketika memasuki lingkaran, sebuah energi yang begitu besar keluar membuat Guru Zhang terkejut-kejut dan Xia Sui mendapatkan profesi langka sebagai penyihir elemen. Wow! Sontak ya, para teman dan Guru Zhang memujinya. Setelah itu, giliran Moyu pun tiba. Guru Zhang yang melihatnya tidak merasakan apapun darinya, bahkan ya tidak ada istimewanya, guys. Namun, ketika Moyu berdiri di atas lingkaran, angin yang begitu kuat muncul dan tiba-tiba membuat semua orang terkejut termasuk Xia Sui karena ya dia merasa tersaingi. Sementara itu, salah satu murid menunjuk ke arah langit karena melihat sesuatu yang menyala di sana. Sinar terang menerang membuat pandangan mereka teralihkan, yang ternyata itu adalah sekumpulan tengkorak. Setelah kejadian itulah, Moyu mendapatkan profesi sebagai necromancer, yang dimana hal itu merupakan profesi tersembunyi yang unik. Guru Zhang yang belum pernah melihat profesi tersebut meminta Moyu untuklah mengeluarkan kekuatannya. Karena ya, Guru Zhang sangat penasaran, guys. Moyu menyetujuinya dan memanggil satu prajurit tengkorak. Di saat itu jugalah Guru Zhang langsung menyerang untuk mengetes kekuatannya. Ketika tengkorak itu inginlah menyerang, langsung dihentikan oleh Moyu. Setelah beberapa pengamatan,
Guru Zhang akhirnya berterima kasih karena telah diperlihatkan kekuatan dari profesi necromancer. Ya, seharusnya kalian tahu lah ya arti dari necromancer, guys. Goyang menghampirinya untuk melihat tengkorak-tengkorak tersebut. Tak lama, namanya pun dipanggil dan dia langsunglah pergi. Sementara itu ya, Moyu menghilangkan tengkoraknya dan melihat ruang penyimpanan, yang dimana ruang penyimpanan ini akanlah terus naik setiap dia naik level. Dan dia merasakan hawa seorang necromancer asli saat dia menerima profesi tersebut. Dan Goyang yang telah selesai dalam ujiannya kembali kepada Moyu untuklah mengajaknya berbicara kembali dan berhasil membuat Moyu berbicara dengannya. Dan singkatnya, perpindahan pekerjaan pun telah selesai dan para siswa pun mulai pergi dari sana. Di saat itulah, Xia Sui menghampiri Moyu untuk mengajaknya bersaing kembali di ujian masuk perguruan tinggi, guys. Namun, Moyu menanggapinya dengan begitu santai. Sesingkatnya, ketika berada di rumah, Moyu melihat foto keluarganya bersama nenek dan kakaknya, lalu menceritakan tentang dirinya yang mendapatkan profesi unik dan akanlah masuk ke Akademi Xiajin. Lalu ada orang yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Guru Lu. Ia membawa persediaan untuk kelas sehari-hari karena dia telah berjanji kepada kakaknya Moyu yang bernama Mohan untuklah menjaga adiknya selagi dia berada di Akademi Xiajin. Setelah itu ya, Guru Lu langsunglah berpamitan, guys. Datang cuma ngasih persediaan ya, udah kayak kurir. Di tengah malam, Moyu mendapatkan pesan dari sebuah sistem yang mendeteksi kebangkitannya. Dia mendapatkan bakat tingkat dewa dan keterampilan pasif. Dia pun langsung memanggil kembali prajurit tengkorak dan terlihatlah status yang dimilikinya meningkat 5 kali lipat. Maka dengan begitu, membuat dia tidak akanlah terkalahkan di levelnya sekarang, guys. Wow. Dan keesokan paginya, Moyu, Goyang, dan yang lainnya berada di depan sebuah dungeon dan bersiap untuklah memasukinya. Goyang pun mengajak Moyu untuk membentuk party. Namun ya, Moyu tidaklah mau karena dia tidak ingin ada yang menghambatnya. Mendengar itu ya membuat Goyang merasa diremehkan. Xia Sui setuju dengan Moyu. Ia beranggapan hanya dungeon level 10 ke atas sajalah yang perlu untuk membentuk sebuah party. Guru Lu pun datang dan berkata, selain Moyu dan Xia Sui, mereka haruslah membentuk sebuah party karena akan berbahaya jika sendiri. Terkecuali ya untuk mereka berdua yang sudah terlihat overpower. Dan Guru Lu kembali menjelaskan bahwa dungeon yang di depan mereka terdapat monster dengan level paling tinggi yaitu level 8. Namun, untuk mengikuti ujian Akademi Xiajin, setidaknya haruslah mencapai level 12 atau lebih. Setelah itu, Xia Sui langsunglah mengajak Moyu untuk bertanding. Siapa yang paling cepat naik level di dungeon tersebut, maka dialah yang akan menang. Siapa sangka Moyu sepakat, dan ketika berada di dalam dungeon, dia langsunglah mengeluarkan 4 prajurit tengkorak untuklah berburu monster. Setiap kali prajurit tengkorak berhasil menghabisi salah satu monster, maka ya nilai pengalamannya akanlah bertambah 1%, guys. Hal ini sangatlah membantu Moyu untuk mencapai level 2. Dan dia pun memanggil lagi prajurit tengkorak untuklah mempercepat nilai pengalamannya bertambah, guys. Di saat para prajurit tengkorak berburu, ada satu musuh yang terlewatkan. Dan Moyu yang melihatnya pun langsung menghabisinya hanya dengan 1 serangan saja. Sementara itu ya untuk Guru Lu dan ayah Xia Sui yang sedanglah membicarakan tentang Xia Sui yang memiliki potensi begitu besar. Yang dimana seharusnya Xia Sui bisalah mencapai level 5 di dungeon tersebut, seperti pendahulunya yaitu Su Qianxing dan Mohan. Singkatnya, 7 jam telah berlalu. Setelah mereka memasuki dungeon dan tersisa 5 jam lagi untuklah keluar, Moyu dengan pasukan tengkoraknya berkeliling serta memburu monster yang ada. Namun ya, dia ini sama sekali tidaklah menemukan monster level 8. Namun tiba-tiba adanya serangan mendadak ke arahnya, yang ternyata ya itu adalah monster level 8. Sangat begitu beruntung, guys. Alhasil, pertarungan tidaklah bisa dihindari. Singkat cerita,
Moyu yang telah selesai dalam dungeonnya, dia pun keluar, membuat Guru Lu terkejut karena ya ini barulah 10 jam. Moyu telah mencapai level 7. Tetapi Moyu membalasnya, jika musuhnya lebih banyak, mungkin ya dia bisalah mencapai level 8 dengan mudah. Sedangkan untuk ayahnya Xiasui mempertanyakan siapa bocah tersebut. Guru Lu memberitahu kalau dia adalah Moyu, orang yang mendapatkan profesi unik dan berhasil mengalahkan semua monster yang berada di dalam dungeon. Sedangkan untuk Moyu yang sedanglah beristirahat, dia memikirkan untuklah mengisi ruang penyimpanannya yang saat ini sudahlah terbuka 70 lubang. Dan juga dia sudahlah bisa memanggil 24 prajurit tengkorak, guys. Tidak lama setelah itu ya, Xiasui keluar dengan percaya diri bahwa dia lebih cepat daripada Moyu. Namun sayangnya ketika dia di luar, dirinya terkejut-kejut karena Moyu sudahlah berada di luar sejak tadi. Ditambah levelnya sudahlah berada di level 7. Kekalahan inilah yang membuat Xiasui sungguhlah tidak terima. Tetapi ayahnya mengajak dia untuklah pulang terlebih dahulu. Selama dalam perjalanan pulang, ayahnya menawarkan apakah dia membutuhkan bantuan untuklah bersaing dengan Moyu. Xiasui menolak bantuan dari ayahnya karena semua ini adalah urusannya. Mendengar ini ya, ayahnya pun tertawa dan memberitahu fakta yang sebenarnya bahwa Moyu telah keluar dalam 10 jam, bahkan mengalahkan monster level ke-8. Sontak ya, Xiasui terkejut-kejut karena pada saat itu dia masihlah berburu monster level 7, bahkan ya tidak menemukan monster level 8. Sementara itu untuk Gao Yang yang terkejut mengetahui level Moyu, dia pun memohon untuklah membantu menaikkan levelnya. Mendengar ini ya, Moyu menyetujuinya yang membuat dia begitu senang. Akan tetapi, keesokan harinya, Moyu ingkar janji, guys. Dia tidaklah datang karena dia telah pergi ke pinggir kota Sihai. Mendengar penjelasan dari Guru Lu membuat Gao Yang menjadi begitu kesal. Sedangkan untuk Moyu yang sedang melakukan pertukaran untuklah tugasnya, Moyu tertarik dengan tugas yang ia dapat karena mendapatkan hadiah yang begitu lumayan. Akan tetapi, tempatnya berada di penjara bawah tanah, yang dimana di sana terdapat 2 tingkat kesulitan, yaitu mimpi buruk biasa dan mimpi buruk neraka. Kedua tingkat tersebut melebihi dari level normal tanpa tim yang begitu kuat. Jadi ya, akan sulit untuk melewatinya, guys. Alhasil, Moyu mengurungkan niatnya dan dia memutuskan untuklah pergi dari kota. Penjaga yang berada di sana pun mengizinkan Moyu untuklah keluar serta memperingatinya untuk berhati-hati. Moyu yang berjalan keluar kota dan di sana sudah ada monster yang terlihat. Dengan cepat ya, dia langsung mengeluarkan pasukan tengkoraknya dan mulai berburu monster. Seharusnya kalian tahu lah ya, alasan dia berburu monster di luar kota, ia sudah pasti untuklah meningkatkan levelnya dengan cepat, agarlah dia bisa untuk mengikuti ujian Akademi Xia Jin. Sesingkatnya, monsternya telah dihabisi dan dia akhirnya mencapai level 10. Para pasukan tengkorak pun semakinlah kuat. Salah satunya prajurit tengkorak perunggu yang berada di sampingnya memiliki sebuah kemampuan yang begitu aktif. Namun, tiba-tiba ada seorang yang menyerangnya dengan anak panah dan terlihatlah seorang wanita dengan jubah hitam berlari dengan cepat. Kemudian, ada 2 orang lagi yang datang dan bertanya kepada Moyu apakah dia melihat orang dengan jubah hitam. Sayangnya, Moyu tidaklah menjawabnya. Sangat disayangkan, kesalahpahaman terjadi. Salah satu dari teman yang bertanya melihat prajurit tengkorak berada di sampingnya Moyu. Dia beranggapan kalau Moyu adalah penjahat dan dia inginlah melancarkan serangannya. Untungnya ya ini dihentikan oleh temannya dan meminta maaf serta langsunglah pergi. Setelah kepergian dari mereka, Moyu tetaplah berburu monster. Kini, yang dirinya telah mencapai level 10, mulai menyadari satu hal. Untuk meningkatkan pengalamannya, dia haruslah lebih ekstra dari sebelumnya. Namun ya, karena tekadnya yang kuat untuk masuk ke Akademi Xia Jin, ia pun terus melakukan perburuan hingga malam hari. Dengan kecepatan dia sekarang, dirinya telah memperkirakan
akanlah naik ke level 13 di esok hari. Namun, dia masih begitu heran bagaimana kakaknya bisa mencapai level 16 dengan begitu cepat. Dia pun menebak kalau kakaknya bergabung dengan sebuah party dan memasuki dungeon mimpi buruk biasa. Lalu, tiba-tiba, wanita yang sebelumnya dikejar oleh dua orang tadi menghampiri dirinya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa ia makan? Sontak ya, Moyu memberikan ubi bakar kepadanya. Melihat wanita ini memakannya dengan lahap, membuat Moyu sungguhlah kebingungan. Bahkan ya, ketika wanita ini mengajak berkenalan, Moyu tidaklah berbicara apapun guys. Tampaknya ya, dia tercengang-cengang. Alhasil, wanita misterius ini menggunakan cara lain, yaitu dengan teknik pendeteksi. Ketika mereka menyatukan jari mereka, informasi yang begitu detail langsunglah muncul. Akan tetapi, informasi wanita tersebut sama sekali tidaklah diketahui. Jadi ya, kita panggil saja sebagai wanita misterius. Hal ini membuat Moyu begitu heran dan bertanya-tanya. Dan wanita misterius ini menjelaskan mengapa identitas dia sama sekali tidaklah diketahui karena adanya sebuah lencana pemblokiran yang dimana orang berada di bawah level pemakainya, maka ya tidak akan bisa melihat identitasnya. Dan karena dia telah berhutang budi kepada Moyu, dia pun langsunglah melepaskan jubahnya. Barulah Moyu bisa melihat identitasnya. Namun, tiba-tiba terdengarlah suara dari semak-semak yang ternyata itu adalah kedua orang yang sebelumnya mengejar-ngejar dirinya guys. Si wanita misterius yang mengetahui itu, mereka pun merasa kesal karena ia telah dikejar selama berhari-hari karena sebuah gulungan skill pamungkas. Ketika ia akanlah pergi dari sana, tiba-tiba ada serangan datang mendadak dan membuat sebuah tanda panah muncul di atas kepala mereka. Alhasil, mereka pun terkepung. Dan wanita misterius ini meminta kepada mereka untuklah melepaskan Moyu karena dia tidak ada sangkut pautnya dan dia juga akanlah memberikan gulungan tersebut. Namun ya, mereka berdua sama sekali tidaklah mau, melainkan mereka inginlah menghabisi wanita tersebut dan juga Moyu guys. Sontak, wanita misterius ini terlihat begitu panik dan merasa bersalah kepada Moyu karena ya dia ujung-ujungnya terlibat guys. Sehingga dia meminta kepada Moyu untuklah pergi dan ia akanlah mencarikan jalan keluar. Namun Moyu tidaklah yakin akan hal tersebut. Lalu kedua orang jahat ini mulai melancarkan serangan. Alhasil pertarungan pun tidak lagi bisa dihindari. Sayangnya, ketidaktahuan dari mereka, lawannya adalah Moyu sebagai necromancer, telah membuat sebuah kesalahan. Seluruh prajurit tengkoraknya berhasil menghabisi mereka guys. Namun, ada satu orang tersisa yang memiliki skill uang Yue ekstrim yang dimana kemampuan dia memiliki pertahanan yang begitu kuat. Namun ya, itu percuma saja. Moyu langsung membuat para pasukan tengkoraknya menggunakan kemampuannya juga. Alhasil, pertahanannya yang dibangga-banggakan langsunglah hancur, serta dirinya langsunglah dihabisi. Setelah itu, barang penyimpanan mereka diambil alih oleh Moyu. Untuk si wanita misterius ini berkata, kalau semua barang tersebut didapatkan dari ruang bawah tanah level 20. Terutama untuklah gulungan yang dia pegang adalah sebuah harta yang begitu langka. Dan Moyu disuruh untuklah menggunakan gulungan tersebut. Karena ya dia akanlah mendapati kemampuan baru. Mendengar ini ya Moyu tertarik dan dia langsunglah membuka gulungan. Seketika dia mendapatkan sebuah kemampuan yang memiliki nama sebagai Corpse Explosion. Yang artinya dia bisa meledakkan mayat. Wadah! Dan setelah itu, wanita misterius ini juga memberikan gulungan keterampilan pamungkas, membuat Moyu yang melihatnya pun terkejut-kejut, karena benda tersebut sangatlah begitu berharga. Dan tidak heran, wanita satu ini dikejar-kejar oleh 3 orang sekaligus. Dan si wanita misterius ini pun menceritakan bagaimana dia mendapatkan gulungan tersebut dan dikejar oleh 3 orang tersebut. Dan kita akhiri untuklah di part kali ini guys. Kita lanjutkan lagi untuklah di part berikutnya ya.
Jika kalian suka dengan video ini ya, kalian bisa berkomentar dan juga kasih like. Dan Mimin membuka seluas-luasnya. Jika ada yang mau request tentang Tonghua ataupun anime ataupun manhwa, silakan kalian request. Misalnya, ada yang minta untuklah menggarap Tonghua dari Renegade Immortal episode 1 sampailah episode sekarang. Ya, bisa-bisa aja, tetapi ya, device Mimin terbatas. Tidak bisa untuklah mengedit 1 jam ke atas, guys. Mentok-mentok ya, sekitar 30 menitan. Kalau bisa sih, requestnya salah satu animasi yang belumlah pernah di-review. Jika memang yang udah pernah di-review, maka ya siap-siap untuklah maraton ya. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.